Jadi lu kemudian mengambil pilihan mualaf lu berdasarkan logika atau berdasarkan spiritual? Logika. Karena agama harus berjalan dengan logika. Agama harus berjalan dengan logika, menurut gue. Logika apa yang akhirnya? Contoh paling sederhana, sholat 5 waktu itu logika, mengingatkan kita pada pencipta. Ya. Askal gue bebaskan untuk belajar agama apapun. Lu kasih kebebasan dia. Karena biarkan agama dia menjadi pilihan dia, bukan paksaan. Oke, supaya dia bisa menemukan sendiri dirinya di dalam agama itu. Ya, kalaupun dia agamanya berbeda sama gua tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askia Fia Darusyita dengan NIM 20220510121. Di sini saya akan menyampaikan tentang apa itu agama dan apa itu logika. Untuk sebelumnya, pernah nggak sih kalian itu merasakan atau setidaknya bertemu dengan orang yang jika ia beragama, rasanya hal-hal yang logis tidak berarti sama sekali baginya. Namun sebaliknya, jika seseorang sangat mengandalkan logika, agama seakan menjadi mitos, mistis, dan lain sebagainya, dan karenanya harus ditolak. Intinya, agama dan logika menjadi satu yang kontradiktif. Ketika seseorang berargumen atau terlibat dalam sebuah diskusi atau perdebatan, dalil agama dan dalil logika menjadi dua dalil yang tidak saling bertemu. Keadaan ini, selain memang pernah saya alami, sering kita temukan di berbagai kalangan di masyarakat, bahkan mungkin sangat dekat dengan kita. Hal inilah yang hendak saya bicarakan dalam video ini. Terus terang, belakangan ini saya agak terganggu dengan sikap beberapa orang yang penampakan luarnya itu begitu religius, memakai jubah mungkin, memakai cadar, dan sunnah-sunnah muslim lainnya lah. Menurut saya keadaan dan kegiatan tersebut semestinya membuat mereka semakin kritis atau kuat daya pikir analisisnya, dan tidak serta-merta cepat menelan sesuatu. Saya menempatkan sikap beragama berbanding lurus dengan kecerdasan, dan saya juga setuju dengan sebuah ayat yang menyatakan bahwa yang paling takwa di antara manusia hamba Allah adalah orang yang paling banyak ilmunya. Tetapi realita yang saya temukan, saya rasakan justru berbalik dengan keadaan ini. Ya, mereka tinggal menyebut, maka sesuatu akan seperti sebutan mereka. Contoh, mereka menyebut maulid Nabi itu bid'ah, maka bid'ahlah dia. Menerima atau tidak menerima menjadi segampang ada atau tidak adanya dalil. Asal seseorang menyertakan dalil, maka mutlaklah harus diterima. Di sini akan menjadi sesuatu yang harus disampingkan, padahal tidak demikian sebenarnya. Agama menempatkan akal. Diriwayatkan bahwa Jibril pernah datang kepada Adam, lalu ia disuruh pilih di antara 3 perkara. Lalu Adam bertanya, manakah yang 3 perkara itu? Yang pertama ada akal, yang kedua ada malu, yang ketiga ada agama. Lantas Jibril menjawab, Anda memilih akal, lalu malu dan agama disuruh pulang oleh Jibril. Keduanya malah menjawab, disuruh pulang atau tidak, lantaran akal telah dipilihnya, tidaklah dapat kami berdua meninggalkannya, sebab kami berdua ini adalah pengiring akal. Riwayat ini menempatkan agama sebagai pengiring akal. Artinya, terkadang akal memang tidak mampu mengetahui sesuatu. Di situ, agama mengambil peranan dengan penjelasannya. Biasanya, hal-hal semacam ini disebut dengan perkara yang gaib. Sebut saja hari akhir. Persoalan ini hanya ada dalam narasi keagamaan. Ia menjadi rukun dalam keimanan, dan posisi akal pula lewat riwayat-riwayat lainnya. Misal agama manusia adalah akalnya. Barang siapa yang tidak berakal, maka
tiada agama baginya. Atau riwayat lain juga mengatakan tiada sempurna selama-lamanya agama manusia sebelum sempurna akalnya. Agama dan logika menurut saya itu seperti dua sisi yang tidak dapat dipisahkan gitu. Ya artinya di situ ada satu sisi agama tidak berlaku bagi orang yang tidak berakal dan kesempurnaannya tergantung pada kesempurnaan akal. Sedang di sisi lain agama menjadi pengiring yang menuntun akal. Jika diubah dalam bentuk perintah, riwayat-riwayatnya di atas akan memerintahkan, berpikirlah kamu, gunakan akalmu, maka kamu akan beragama, dan beragamalah kamu agar lurus baik jalan akalmu. Dan beberapa riwayat yang tadi saya katakan, beberapa riwayat di atas itu juga ada terkutip dari bukunya Hamka, meski goiru muktabar, bahkan tanpa sanad. Yang terpenting dan hendak disampingkan di sini ialah bagaimana sebenarnya hubungan agama dan logika itu. Sejauh amatan saya, agama dan logika merupakan dua hal yang mustahil dilepas salah satunya dari diri manusia. Seseorang yang beragama mustahil melepaskan akalnya, sebab jika hilang pikirannya maka hilang pula agamanya. Begitupun dengan logika, harus sejalan dengan agama. Agama menjadi nilai yang terkadang merupakan sumber bekal bagi akal dalam menggali sesuatu. Maksudnya, akal akan senantiasa lurus dan sehat karena diiringi oleh agama. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, banyak kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.